Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Rifatu Karisma dengan NIM 2032000062 kelas PGMIB akan mempresentasikan makalah yang berjudul Al-Quran dan Kemukjizatannya. Yang pertama, saya akan membahas pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan sebagai wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat Islam dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Al-Quran yang secara harfiah berarti bacaan sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim. Bacaan sempurna lagi mulia itu. Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validalitas kemukjizatannya. Al-Quran dalam kajian usul fikih merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, dan menurut istilah usul fikih, Al-Quran berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tempatnya di Gua Hira pada tahun 611 Masehi, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. Ayat pertama diturunkan adalah ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-Alaq. Al-Quran turun dalam 2 periode, yaitu pertama periode Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan ayat yang diturunkan pada periode ini dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah, dan periode kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah yang dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah pada umumnya yang menjadi inti pembicaraannya adalah tentang masalah-masalah keyakinan atau akidah, dalam rangka meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid. Mengapa masalah akidah yang harus lebih dulu ditanamkan? Karena tanpa itu syariat Islam belum akan diterima oleh umat. Kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat berasal dari bahasa Arab. Mukjizah adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Secara etimologi, kata mukjizat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti melemahkan, dari kata ajasa lemah, yujisu ijazan, kata kerja transitif yang artinya melemahkan, memperlemah, atau menetapkan kelemahan. Atau kata ajasa yujisu ijazan yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dalam akidah Islam, mukjizat dimaknakan sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul, sekaligus melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenarannya. Pengertian ini terkait dengan kehadiran seorang nabi atau rasul.
Rasul di dalam menyampaikan ajarannya seringkali mendapat pertentangan dari masyarakatnya. Misalnya, ajarannya dianggap obrolan bohong atau dusta. Bahkan seringkali dianggap sebagai tipu daya atau sihir. Oleh karenanya, untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan tersebut, sekaligus untuk melemahkan tuduhan para penentangnya, maka para nabi dan rasul diberi kelebihan berupa peristiwa besar yang luar biasa yang disebut dengan mukjizat. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran banyak membuat orang Arab saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak manusia masuk Islam. Bahkan Umar bin Khattab pun yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, ternyata masuk Islam dan beriman kepada kerasulan Muhammad hanya karena mendengar petikan ayat-ayat Al-Quran. Susunan Al-Quran tidak dapat disamai oleh karya sebaik apapun. Al-Quran mencapai tingkat tertinggi dari segi keindahan bahasanya, sehingga membuat kagum bukan saja orang-orang mukmin, tetapi juga orang-orang kafir. Berbagai riwayat menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrik sering secara sembunyi-sembunyi berupaya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslim. Kaum muslimin di samping mengagumi keindahan bahasa Al-Quran, juga mengagumi kandungannya, serta meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah susunan kalimatnya. Kendatipun Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, uslub atau style atau susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan dua yang lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Di dalam uslub tersebut terkandung nilai-nilai istimewa dan tidak akan pernah ada pada ucapan manusia. Misalnya, banyak ayat yang mengandung tasybih atau penyerupaan yang disusun dalam bentuk yang sangat indah lagi memesona. Jauh lebih indah daripada apa yang dibuat oleh penyair dan sastrawan. Pokok-pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama, akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang wajib diyakini oleh setiap orang. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak. Kedua adalah ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah pergi haji bagi yang telah mampu menjalankannya. Ketiga, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau tercela. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. 4. Hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah.
Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa macam, seperti jinayat, muamalat, munakhat, faraid, dan jihad. 5. Tazkir atau peringatan. Tazkir adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah SWT berupa siksa neraka. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga. Di samping itu, ada juga gambaran yang menyenangkan di dalam Al-Quran atau disebut targhib dan kebalikannya, gambaran yang menakutkan dengan istilah lain tarhib. Keenam adalah sejarah atau kisah. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah SWT, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah SWT dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa lalu. Ketujuh, ada dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Maqasidul Al-Quran. Maqasid Al-Quran adalah istilah yang digunakan ulama untuk menggali maksud-maksud Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada seluruh manusia. Kajian maqasid Al-Quran belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan para ulama, klasik maupun kontemporer. Walau demikian, term istilah maqasid Al-Quran terdapat bertebaran dijumpai di dalam karya-karya kalangan ulama. Di antara ulama klasik misalnya, Abu Hamid Al-Ghazali dalam karyanya Jawahir Al-Quran. Menurut beliau, bahwa puncak tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah menyeru hamba menuju Allah SWT yang Maha Esa. Menurut Isuddin Al-Salam, Mu'zam Maqasid Al-Quran huwa al-amr bin iktisab al-masalih wa asbabiha wa al-zajru an iktisab al-mafasid wa ashabiha. Inti dari maqasid Al-Quran adalah segala perintah Allah yang mengusahakan segala kemaslahatan manusia dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemaslahatan, serta larangan yang mengusahakan mencegah segala kerusakan-kerusakan serta sebab-sebabnya. Begitu pula Al-Razi mengatakan maqasid Al-Quran, tujuan-tujuan pokok Al-Quran adalah tauhid atau mengisahkan Allah, ahkam al-syari'iyah atau hukum-hukum al-syariah, ahwal ma'ad atau keadaan hari akhir. Di kalangan kontemporer terdapat takrif atau definisi istilah maqasid Al-Quran. Di antaranya, Ibnu Ashur mengatakan maksad al-ala minhu islah ahwal al-fardiyah wa al-jamaiyah wal amroniyah. Tujuan-tujuan pokok Al-Quran adalah memperbaiki keadaan individu, masyarakat, peradaban manusia. Sedangkan menurut Rashid Ridho mengatakan maqasid Al-Quran adalah memperbaiki individu manusia, komunitas, kaum, serta membimbing mereka ke jalan yang benar dan merealisasikan kesatuan persaudaraan di antara manusia, mengembangkan potensi akal mereka, dan membersihkan jiwa mereka. Begitu pula Abdul Al-Karim Al-Hamidi secara gamblang mendefinisikan istilah maqasid Al-Quran.
Menurut beliau, maqasid Al-Quran yaitu tujuan-tujuan yang diturunkan Al-Quran untuk merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan hamba-hamba Allah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.